Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Susan Sulastri dari kelas manajemen B dengan nomor induk mahasiswa 34021900033. Hari ini saya akan mencari artikel tentang sistem informasi manajemen. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas yang pertama, yaitu artikel tentang sistem informasi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan intinya saja. Yang pertama, seiring perkembangan global di era informasi, keberadaan masyarakat mengalami pergeseran pola yang dinamis. Kehadiran hasil karya manusia bidang teknologi informasi menjadi karakteristik di mana masyarakat di era sekarang dikenal sebagai masyarakat informasional. Akan tetapi, belum semua masyarakat mampu mengelola informasi dengan baik. Dengan kata lain, masih ada beberapa kelompok masyarakat yang belum memahami arti pentingnya sebuah informasi. Sebagai tanggapan fenomena di atas, maka lahirlah pemikiran baru di bidang informasi yang dikenal dengan sistem informasi manajemen. Pengertian sistem informasi manajemen merupakan sistem yang mengolah serta mengorganisasikan data dan informasi yang berguna untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam satu organisasi. Tujuan sistem informasi manajemen yang pertama, menyediakan suatu informasi untuk pengambilan suatu keputusan. Yang kedua, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan juga perbaikan berkelanjutan. Yang ketiga, menyediakan suatu informasi yang dipergunakan di dalam suatu perhitungan harga pokok produk, jasa, dan tujuan lainnya yang diinginkan oleh manajemen. Proses manajemen yang pertama, perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manfaat sistem informasi manajemen. Ada beberapa manfaat sistem informasi manajemen antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas data ada secara akurat dan tepat waktu bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang keempat, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Mungkin cukup sekian dari penyampaian dari artikel sistem informasi manajemen. Yang kedua, saya akan mencari artikel tentang sistem informasi akuntansi. Di sini saya akan mencari materi artikel tentang sistem informasi akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan artikel yang kedua, yaitu sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah komponen organisasi yang dirancang untuk mengolah data keuangan menjadi informasi atau laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan. Data dapat diolah menjadi informasi dengan cara manual maupun dengan bantuan komputer. Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem informasi akuntansi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara manual dan dengan bantuan komputer. Namun pada umumnya, penggunaan istilah sistem informasi akuntansi lebih merujuk pada sistem informasi akuntansi yang berbasis komputer atau lebih dikenal dengan nama sistem Electronic Data Processing atau Electronic Data Processing. Dengan penggunaan sistem informasi akuntansi berbasis komputer, maka akan terjadi beberapa perubahan dalam sistem perusahaan, antara lain, yang pertama, perubahan terhadap struktur organisasi. Yang kedua, perubahan terhadap simpanan data.
Yang ketiga, perubahan pemrosesan volume dan data besar yang rutin. Yang keempat, perubahan terhadap ketersediaan informasi. Yang kelima, perubahan dalam pengendalian intern. Yang keenam, perubahan penelusuran akuntansi. Selain perubahan yang terjadi, terdapat pula beberapa keuntungan dari penggunaan komputer, antara lain: 1. Kecepatan dari penggunaan komputer lebih tinggi dibanding manual. Kedua, data yang dihasilkan menjadi lebih akurat. Yang ketiga, komputer dapat mengerjakan tugas-tugas yang bersifat rutin atau berulang-ulang tanpa merasa bosan ataupun lelah. Pada sistem informasi akuntansi terdapat 7 komponen, yaitu manusia, komputer, dan mesin otomatisasi, program komputer, database, sistem pengkodean, dokumen dan laporan. Berbagai komponen ini harus saling bekerja sama dan bertukar serta mengolah data sehingga menghasilkan informasi bagi pemakainya. Penjelasan masing-masing komponen tersebut sebagai berikut. Yang pertama, manusia. Pada sistem informasi akuntansi berbasis komputer, peranan komputer dan alat pendukungnya sangatlah penting. Namun harus diingat bahwa meskipun perusahaan sudah dijalankan secara komputerisasi, tenaga manusia tetaplah diperlukan. Yang kedua, komputer dan mesin otomatisasi. Komputer adalah perangkat yang keras yang berfungsi mengubah input menjadi output yang berupa informasi dengan memproses data. Dalam suatu komputer terdiri dari 5 komponen utama. Yang ketiga, program komputer. Program komputer merupakan perangkat lunak yang diperlukan untuk pelaksanaan komputer. Perangkat keras komputer tidak dapat berfungsi apabila tidak ada program komputer. Teknologi yang ada pada perangkat keras akan berfungsi bila diberikan instruksi-instruksi khusus kepadanya. Instruksi-instruksi inilah yang disebut dengan perangkat lunak. Yang keempat, database. Database adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu dengan lainnya dan disimpan di perangkat keras komputer dan digunakan oleh perangkat lunak dengan jalan memanipulasi data yang ada sehingga menghasilkan suatu informasi. Yang kelima, sistem pengkodean. Kode digunakan untuk tujuan mengklasifikasikan data, memasukkan data ke dalam komputer, dan mengambil bermacam-macam informasi yang berhubungan dengannya. Yang keenam, dokumentasi. Sistem informasi yang baik akan menghasilkan suatu dokumentasi yang baik pula. Dokumentasi meliputi skema, tabel, formulir, dan dokumen lainnya. Yang ketujuh, laporan. Laporan merupakan output atau keluaran dari suatu sistem informasi. Keluaran yang merupakan laporan formal biasanya ditampilkan dalam media keras. Laporan formal merupakan laporan yang paling dominan dalam sistem informasi akuntansi. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas nomor 11 yang kedua, yaitu tentang penjelasan tentang saham dan list saham yang baik untuk jangka panjang dan jangka pendek. Yang pertama, saham itu apa? Sebenarnya pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Yang kedua, segmen saham. Berdasarkan perusahaan, pasar sekunder di Bursa Efek Indonesia terbagi menjadi 3 segmen, yaitu pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Yang pertama, pada pasar reguler, transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan. Dalam satuan perdagangan ini, satu lot sama dengan 100 lembar saham perusahaan. Penyelesaian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi. Yang kedua, pada pasar tunai, transaksi juga dilakukan dalam satuan lot perdagangan seperti pada pasar reguler. Bedanya, transaksi pada pasar tunai hanya berlangsung pada sesi 1 dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Yang ketiga, pada pasar negosiasi, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual, serta menggunakan satuan lembar perdagangan. Pada pasar negosiasi berlangsung pada 2 sesi, dan penyelesaian transaksinya juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual.
Transaksi di pasar negosiasi biasanya dilakukan melalui perantara dealer perusahaan sekuritas, berbeda dengan transaksi di pasar reguler yang dapat dilakukan langsung melalui platform milik perusahaan sekuritas. Yang ketiga, laporan keuangan 5 tahun terakhir. Contoh laporan posisi keuangan atau neraca PT Astra Agro Lestari Tbk. Ringkasan laporan posisi keuangan perusahaan PT Astra Agro Lestari Tbk 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Ini adalah laporan dari PT Astra Agro Lestari Tbk 5 tahun terakhir. PT Astra Agro Lestari Tbk adalah perusahaan publik yang ruang lingkup kegiatan usahanya adalah perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, konsultan, dan jasa. Data-data di atas diambil dari neraca perusahaan pada akhir periode tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Dari laporan keuangan tersebut, perusahaan Tbk 5 tahun terakhir di atas, kita bisa melihat bahwa semua komponen laporan keuangan neraca perusahaan Tbk yaitu 1. Total aset mengalami kenaikan. 2. Total liabilities penurunan. Yang ketiga, total equity kenaikan. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham. Pertama, faktor internal. A. Aksi korporasi perusahaan, yakni segala bentuk kebijakan yang ditetapkan manajemen perusahaan, umumnya berupa pelepasan saham atau divestasi, akuisisi, penggabungan atau merger, pembagian dividen, pemecahan saham atau stock split, dan right issue. B. Baik buruknya fundamental perusahaan. Faktor lain penyebab dari turunnya harga saham dilihat dari fundamental perusahaan seperti laporan keuangan emiten, pangsa pasar, tren atau prospek bisnis, siklus bisnis, dan lainnya. B. C. Kinerja perusahaan di masa depan. Biasanya banyak analis atau pengamat memprediksi kinerja suatu emiten dalam beberapa tahun ke depan, melihatnya dari sisi pembagian dividen, utang, modal, dan laba perusahaan dalam periode tertentu. Yang kedua, faktor eksternal. Pertama, ekonomi makro. Tingkat inflasi, deflasi, dan naik turunnya suku bunga acuan Bank Indonesia merupakan faktor yang dapat menyeret harga saham naik atau turun. Contohnya, ketika inflasi terkerek naik, harga saham akan bergerak. Selanjutnya berpengaruh pada indeks harga saham gabungan. Kedua, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Pergerakan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menjadi penyebab naik turunnya harga saham. Bila mata uang Garuda menguat, biasanya harga saham perusahaan eksportir hijau royo-royo, tapi sebaliknya jika melemah, yang merah membara adalah harga saham perusahaan importir. Yang ketiga, panic attack. Berita seputar politik dan ekonomi tertentu bisa membuat resah investor. Akhirnya investor ramai-ramai menjual sahamnya dan berdampak pada harga saham ikut merosot. Investor tidak pikir panjang. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Kebijakan disahkannya UU Cipta Kerja contohnya menjadi salah satu pendorong laju IHSG. Beberapa waktu lalu, harga saham emiten di sektor perbankan dan konsumer tidak terpengaruh kebijakan tersebut, termasuk demo anarkis yang terjadi. Yang kelima, kemunculan bandar saham. Bandar saham yang dimaksud di sini adalah investor pemilik modal besar untuk bermain saham. Mereka biasanya berasal dari kalangan korporat atau kaum borjuis yang sengaja memanfaatkan media untuk menguntungkan dirinya. Yang kelima, istilah dalam saham. HK. HK adalah hajar kanan, artinya untuk calon pembeli suatu saham yang sedang rally akan langsung membeli harga di offer dengan maksud menghindari antrian dan agar bisa langsung mendapatkan harganya tersebut. Haki. Haki adalah hajar kiri, artinya untuk penjual yang akan menjual barangnya di harga bid atau harga di bawah harga pasar saat itu, dan biasanya dilakukan oleh penjual saat harga saham tersebut turun. Bullish merupakan kecenderungan harga saham untuk bergerak naik dalam periode tertentu. Bullish berasal dari kata bull atau benteng, adalah kondisi pasar
atau market yang saat itu sedang mengalami kenaikan harga secara umum. Bearish. Sementara bearish merupakan lawan kata bullish atau kecenderungan harga saham mengalami penurunan. Bearish berasal dari kata bear atau beruang, adalah kondisi pasar atau market yang saat itu sedang mengalami penurunan secara umum. Lot adalah satuan standar dalam transaksi beli dan jual saham. Praksi harga adalah berupa perubahan pergerakan kenaikan ataupun penurunan harga saham yang ditransaksikan di BI. Dividen adalah bagian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dan telah disetujui oleh RUVS. Untuk dividen sendiri bisa berbentuk. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas praktek membuat akun saham. Tugas yang ketiga, nomor 11, itu membuat akun ya. Saya akan membuat akun di RTI. Pertama-tama, saya akan membuat daftar akunnya dulu. Masukkan email. Password. Sudah masuk. Ini adalah contoh cara membuat RTI Business. Yang kedua, cara pembuatan akun di Stockbit. Kita buka dulu. Kita daftar dengan Google ya. Dewi Sulastri. Username, saya masuk. Password. Satu 995 810 251.
ini sudah memasuki akun saya. Mungkin cukup sekian dari tugas yang ketiga, pembuatan akun. Berikut adalah contohnya.